Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang penulisan kata. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pedoman ejaan bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Indiana Sari MPD. Yuk langsung saja kita simak videonya. Pengertian kata dasar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang mana menyebutkan kata dasar adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan, persamaan, dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kata dasar merupakan kombinasi morfem yang oleh bangsawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Kata dasar juga merupakan suatu bahasa yang dapat berdiri sendiri, terdiri dari morfem tunggal dan morfem gabungan. Contohnya minum, kata minum adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, sedangkan kata maha kuasa adalah gabungan dari morfem maha dan kuasa. Pemenggalan kata merupakan pemisahan huruf atau kelompok huruf dari kata. Sebelum melakukan pemenggalan kata, yang harus dipahami terlebih dahulu adalah membedakan huruf vokal dan huruf konsonan. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berturutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Yang kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan bentuk pembentukan. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu terdapat digabung dengan unsur lain, pemenggalan dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata-kata dasar. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Yang kelima, singkatan nama, diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Baik, itu adalah penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata berimbuhan. Kata imbuhan adalah kata tambahan yang diletakkan pada kata dasar. Menurut EYD atau ejaan yang disempurnakan, terdapat 4 macam kata imbuhan, yaitu yang pertama, awalan atau prefiks. Ada beberapa jenis bentuk imbuhan awalan, yakni me, di, ke, ter, per, se, dan ber. Awalan me pada sebuah kata dasar memiliki fungsi sebagai pembentuk kata kerja aktif. Contohnya, merusak, me dan rusak, memakan, me dan makan. Yang kedua, akhiran atau sufiks. Contoh imbuhan akhiran yang terdiri dari imbuhan kan, an, i, nya, man, wati, man, asi, isme, in, dan wi. Contohnya adalah makanan, makan, dan an. Kemudian ada hadirin, hadir, dan in. Yang ketiga, sisipan atau infiks. Sisipan adalah imbuhan yang terletak di dalam kata imbuhan ini digunakan hanya pada kata-kata tertentu saja. Pada bentuk kata yang diimbuhi sisipan mengalami sedikit perubahan. Yang keempat, awalan dan akhiran atau konfiks. Awalan dan akhiran adalah imbuhan yang berupa integrasi dari kedua imbuhan tersebut. Imbuhan yang digunakan yakni me, kan, pean, beran, senya, dan memperkan awalan mekan. Bentuk ulang. Bentuk ulang biasanya dituliskan dengan menggunakan tanda hubung yang menyerupai tanda kurang pada unsur-unsurnya. Contohnya seperti kata biri-biri, kupu-kupu, anak-anak, dan masih banyak lagi. Dalam bentuk ulang terdapat gabungan kata yang ditulis mengulang unsur pertamanya. Contohnya seperti kata surat kabar menjadi surat-surat kabar, atau contoh lain seperti kata kapal barang menjadi kapal-kapal barang. Selanjutnya ialah gabungan kata.
Yang pertama adalah unsur gabungan kata yang kita kenal dengan kata majemuk, yang merupakan istilah khusus dan ditulis secara terpisah. Contohnya seperti kata duta besar, model linier, kambing hitam, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua adalah gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya seperti kalimat anak istri pejabat, di antara kata anak dan istri terdapat tanda hubung. Atau contoh lain seperti kalimat bapak ibu kami. Pada kata bapak dan ibu terdapat tanda hubung. Lalu yang ketiga adalah gabungan kata yang ditulis tetap terpisah walaupun mendapatkan imbuhan awalan dan akhiran. Contohnya seperti kata garis bawahi, menganak sungai, dan masih banyak lagi. Lalu yang keempat adalah gabungan kata yang mendapatkan imbuhan awalan dan akhiran secara sekaligus dan ditulis secara serangkai. Contohnya seperti kata menghasilkan, menggunakan, dilipat gandakan, dan masih banyak lagi. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah gabungan kata yang padu dan ditulis secara serangkai. Contohnya seperti kata radioaktif, acap kali, dan masih banyak lagi. Baiklah teman-teman, itu tadi video dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video maupun pengucapan kata-kata kami